Selamat datang kembali di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Momo, bab 15. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Dari tempat kos Gea, aku langsung meluncur ke Anomali Cafe. Amar sudah datang lebih dulu ketika aku sampai. Ki, kamu baik-baik aja kan? Tanya Amar khawatir. Pria itu langsung menghampiriku begitu aku sampai. Iya, baik. Hatiku yang tidak baik-baik saja, Mar. Syukurlah. Aku kira kamu hari ini nggak akan datang. Aku telepon berkali-kali nggak diangkat. Aku chat nggak dibales. Padahal udah di-read loh. Kamu marah sama aku? Itu HP aku dirampas. Ah, beneran? Tapi kamu nggak kenapa-kenapa kan? Aku menggeleng pelan. Pantesan nggak ada balasan sama sekali. Padahal online. Aku kira kamu beneran marah. Enggak lah, nggak ada balasan untuk marah sama kamu. Obrolan kami terpaksa harus berakhir karena sudah harus perform. Tak sadarkah dirimu sayang, kau telah melukai hatiku. Saat kulihat dengan mataku, kau bercumbu mesra bersamanya. Sayang, terima kasih untuk semua. Selama ini kau telah menyakitiku. Ku terima semua keputusanmu di dalam hidupku. Dadali, di saat aku tersakiti. Zuki begitu menghayati lagunya. Suaranya yang luas ditambah petikan gitar Amar yang mendayu menambah siapapun yang mendengarnya ikut terbawa halu. Sore ini pengunjung kafe begitu rame. Waiter tampak rame, lancar bolak-balik dari meja ke meja. Performku hari ini cuma sampai jam 5:30. Perasaanku mendadak tidak enak dan pengen cepat pulang. Padahal biasanya males banget kalau udah urusan pulang ke rumah. Setelah numpang maghriban di lokasi kerja, aku langsung berkemas pulang. Kali ini rencananya aku mau nyetop taksi di seberang jalan berharap ada yang lewat. Berhubung tidak membawa ponsel, ia mau bagaimana lagi? Pasrah saja. Amar seperti biasa mengajak pulang bareng. Tapi berhubung tidak searah, tentu aku tolak mentah-mentah. Kasihan pikirku terlalu merepotkan. Pria itu tidak menyerah. Dia malah ikut duduk di sampingku sambil mengamati kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Oke deh, kalau tidak mau diantar tidak apa-apa. Tapi izinkan aku tetap menemanimu sampai kamu mendapatkan taksi. Baru aku bisa pergi dengan tenang. Aku mengangguk pasrah dan berharap bisa segera ada taksi lewat. Sebenarnya Amar bisa saja memesankan taksi atau ojol melalui ponsel. Namun ia punya misi lain dan pastinya duduk berdua dengan Zuki adalah misi yang pertama. Kamu kenapa tidak cerita? Hah? Soal? Aku yakin sekarang dahiku sedang berkerut indah karena bingung dengan pertanyaan Amar. Soal status kamu, soal rumah tangga kamu, kenapa dipendam sendiri? Aku menghela napas pelan. Kamu tahu dari mana? Aku pasti mencari tahu tentang seseorang yang telah mencuri hatiku. Aku semakin tidak tahu tentang maksud Amar berkata seperti itu. Yuki, izinkan aku membantumu. Jangan terlalu mencemaskan perasaanmu. Aku akan menyembuhkannya. Amar, aku istri orang. Bagaimana mungkin aku berdua-duaan denganmu di sini? Kamu pulanglah dan jangan pernah mencari tahu sedikit pun tentang aku. Aku sudah tahu semuanya. Makanya aku pengen nganterin kamu pulang. Jangan khawatir, aku akan menunggumu sampai kamu benar-benar berpisah dengan suamimu. Kamu ngomong apa sih, Mar? Please, cari kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan masa mudamu terjebak dalam pernikahan konyol yang tak tentu arah. Aku menatap getir pria di sampingku. Semua yang ia katakan benar. Tapi aku bisa apa untuk saat ini selain menunggu waktu? Amar tentu benar. Ini memang pernikahan konyol. Mana ada yang mempertahankan rumah tangga dengan saling menyakiti. Ayo, bangun dan tunjukkan pada dunia. Kamu baik-baik saja. Dan sekarang, biarkan aku mengantarmu. Ini akan membuatmu semakin terluka, Amar. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Statusku masih sangatlah jelas. Jadi akan menimbulkan masalah. Jangan khawatir. Aku orang yang cukup kuat. Cuma satu tolong, jangan abaikan aku. Jangan cuek dan tetaplah menjadi Yuki yang ceria seperti sebelumnya. Aku tersenyum, walaupun banyak kemalangan yang menimpaku. Namun masih ada orang-orang yang peduli dan sayang sama aku. Ayo, tunggu apa lagi? Mau nunggu di sini sampai subuh? Cih,
Isa aja belum, udah ngomongin subuh. Aku menggerutu, namun langkahku sejalan dengan langkah pria itu. Nih, pakai helmnya, jangan manyun terus, jelek tahu. Akhirnya aku menurut. Diantar pulang oleh Amar, bahkan aku sama sekali tidak menolak ketika Amar mengantar sampai ke depan pintu gerbang. Aku akan mulai memberontak terhadap Zumi dan Asar, yang terkesan menjeratku. Aku bosan menjadi Yuki yang manis. Aku akan berpura-pura dekat dengan Amar supaya Asar bertambah membenciku dan dia tidak tahan dengan kelakuanku, lalu menceraikan aku. Iya, dengan begitu pasti Asar tidak punya alasan lain. Hati-hati, sampai ketemu besok. Ucapku seraya melambaikan tangan. Pas kebetulan mobil Asar masuk dan aku yakin pria itu melihatku. Aku berharap Asar hari ini marah dan benar-benar mengusirku secara sukarela dari rumah ini. Aku langsung masuk ke dalam begitu motor Amar menghilang di tikungan. Berjalan dengan tergesa dan ingin rasanya segera melempar tubuhku ke kasur. Bi Emma. Kupanggil ART di rumah ini karena ada perlu. Iya Non, ada apa? Kedua ART itu langsung segera menghampiriku. Bi Emma atau Bi Ami, terserah deh siapa saja. Tolong nanti antar makan malam aku ke kamar ya. Aku mau makan di kamar aja. Pintaku pada kedua ART-ku ia langsung diangguki. Iya Non, siap. Kak Zumi di rumah nggak Bi? Kulit Asar sudah masuk ke dalam dan berdehem sebentar memergokiku yang tengah berbincang dengan Bibi. Lupakan saja pertanyaanku Bi. Jangan lupa pesanan aku. Aku ke kamar dulu ya. Asar nampak memperhatikan obrolan singkatku dengan Bibi. Aku yakin pria itu tengah kepo, namun tak bereaksi. Masa bodoh lah, aku gak peduli. Aku langsung menuju kamarku, lalu menuju kamar mandi, membersihkan badan yang terasa lengket seharian beraktivitas. Kali ini aku tidak mengunci pintu, karena aku pikir Bibi akan mengantarkan makanan untukku. Aku bersenandung ria di kamar mandi. Benar-benar seperti konser ala-ala Yuki yang backsound dinding kamar mandi dan musik gemericik air. Sementara Asar begitu penasaran dengan sesosok pria yang tadi mengantar Zuki. Ia sebenarnya hendak protes, namun segera diurungkan niat itu. Jangan sampai terlalu ketara kalau dirinya merasa geram dengan sikap suka-suka Yuki. Kekesalannya bertambah tatkala ia hanya duduk seorang diri di meja makan dan melihat sendiri Bi Emma tengah menenteng nampan berisi makanan yang akan dibawa ke kamar Zuki. Bi, mau dibawa kemana? Mohon izin Tuan, Nona Zuki meminta makan di kamar. Apa dia sakit? Kurang tahu Tuan, mohon maaf, saya permisi. Tunggu Bi, biar saya saja. Bi Emma terdiam sejenak, sejurus kemudian mengangguk dan meletakkan nampan tersebut ke atas meja. Tok tok tok. Aku langsung menyuruhnya masuk. Sudah pasti itu Bibi yang tengah mengantar makanan. Kalau Asar yang masuk, aku tahu pria itu tidak pernah mengetuknya dulu. Klek. Pintu terbuka. Taruh di atas meja. Tolong ya, Bi. Aku berbicara tanpa menoleh. Sibuk sendiri memantul di depan cermin. Bayangan Asar yang tertangkap pantulan cermin di depanku membuat aku kaget setengah menjerit. Om, kataku setengah memekik. Pria itu diam saja, namun langkahnya perlahan mulai mendekatiku. Berdiri dari hadapanku, kurang dari 2 meter. Matanya memindai tubuhku dari kaki sampai ke atas. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dugaan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.